Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk dalam doa sebelum kita memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami hari demi hari, bulan demi bulan di masa pandemi ini. Dan hari ini kami bersyukur jikalau kami masih mempunyai kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati waktu ini, kami serahkan kepada Tuhan diri kami, biarlah Tuhan lembutkan hati kami, pimpinlah kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menerima berkat daripada firman Tuhan, menjadi penuntun dalam hidup kami, sehingga firman-Mu senantiasa menolong kami, mengoreksi kami, menguatkan kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami boleh tetap kuat di tengah pencobaan dan masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, di dalam bagian yang kita baca, Matius memberikan kepada kita kunci agar kita bisa menang atas pencobaan. Dan Matius memberitahu kepada kita apa yang sering dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Saudaraku, di sini Matius mengatakan iblis mencobai kita menurut kebutuhan kita. Kita lihat Yesus dicobai saat dia lapar. Jadi saat itu Yesus butuh roti. Maka iblis menyuruh Yesus memakai cara instan untuk mendapatkan roti. Jadi saudaraku, hati-hati saat kita membutuhkan sesuatu. Jangan sampai iblis menggoda kita memakai cara instan yang salah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, iblis menyuruh kita mencobai Allah untuk membuktikan kita adalah anak Allah. Maka Yesus juga dibawa ke tempatnya paling tinggi di bait Allah supaya dia loncat ke bawah untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Maka saudaraku, kita juga sering digoda untuk membuktikan bahwa kita adalah anak Allah dengan berkata, Tuhan, jika aku adalah anakmu, buktikan kasih-Mu dengan memberkati saya, dengan menyembuhkan penyakit saya. 3. Iblis mencobai kita dengan memberikan iming-iming harta. Maka iblis menawar kepada Yesus untuk menyembah dia, supaya dia bisa menjadi orang kaya. Semua dunia akan diberikan asal engkau menyembah kepada aku, kata iblis kepada Yesus. Jadi Matius ingin mengatakan bahwa hati-hati terhadap 3 hal ini. Kebutuhan kita, status kita sebagai anak Allah, dan gemerlapnya dunia. Jika kita tidak hati-hati, maka kita akan jatuh di dalam pencobaan. Pertanyaannya adalah, saudaraku, apakah kita tidak tahu akan 3 hal ini yang akan menjadi alasan, alat iblis mencobai kita? Tentu kita tahu, bukan? Kita sudah mendengar peringatan ini dari sekolah minggu. Dari pertama kita menjadi orang Kristen, kita sudah dengar berkali-kali, baca berkali-kali tentang pencobaan ini. Tapi jika kita sudah tahu, harusnya kita bisa menang dong atas pencobaan. Ternyata tidak. Malahan kita selalu kalah terus. Mengapa? Karena realitanya justru kita sering sengaja membawa diri masuk dalam pencobaan, bukan menjauhi pencobaan. Mungkin saudara bertanya, kapan saya membawa diri masuk dalam pencobaan? Bukankah seringkali kita tahu bahwa tidak boleh, tapi kita tidak melakukannya? Siapa yang tidak tahu jangan meninggalkan persekutuan ibadah? Semua tahu, bukan? Tapi bukankah kita juga justru sering meninggalkan persekutuan ibadah? Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kita mau tidur siang lebih enak, lebih lama tidur siang tidak terganggu. Apalagi saat online ini, semua bebas tanpa ada yang melihat. Siapa di sini tidak beribadah di rumah bersama keluarga, bukan sendiri-sendiri, kecuali memang tidak punya keluarga, kan ya? Siapa yang di sini tidak beribadah di rumah bersama keluarga dengan taat dan tetap? Bukankah banyak dari antara kita itu tidak terlalu banyak beribadah bersama keluarga? Mungkin ada hanya mendengar sendiri-sendiri khotbah sambil tiduran dan sebagainya. Hal itu tidak akan membuat saudara itu merasakan indahnya ibadah. Lama-lama saudara akan menjadi kering dan jauh dari Tuhan. Jadi saat Anda menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, Anda sedang membawa diri masuk dalam pencobaan. Karena saat itu iblis akan menggoda saudara untuk tidak suka firman Tuhan. Lebih suka melanjutkan tidur, nonton atau malas-malasan. Karena kebutuhan Anda pada saat itu memang pengen tidur terus. Karena hari Minggu tidak ada kerjaan. Ya, itu berlaku juga sebelum pandemi ini ya. Untuk remaja, bukankah banyak orang tahu bahwa kalau pacaran jangan berdua di tempat yang gelap, bukan? Bukankah banyak anak muda, mungkin termasuk kita dulu, saat pacaran sengaja justru pilih di tempat yang gelap dan cari berduaan. Bahkan sampai menginap di rumah pacar yang tinggal sendirian. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita ini memang suka membawa diri masuk dalam pencobaan. Sekalipun kita tahu bahwa ada bahaya dalam pencobaan. Padahal Tuhan Yesus
mengajarkan kita untuk berdoa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa? Karena kita ini memang sengaja membawa diri di dalam pencobaan. Tapi saudaraku, yang menjadi masalah utama, mengapa kita sering jatuh dalam pencobaan? Ternyata bukan pada pencobaan itu sendiri. Tapi yang saya lihat adalah pada sumber pencobaan. Karena saya temukan, ternyata sumber pencobaan yang menyebabkan kita selalu jatuh dalam dosa bukan pada Tuhan yang mencobai kita. Karena Tuhan itu tidak mencobai untuk menjatuhkan kita. Kalau ada pun, Tuhan hanya menguji kita agar iman kita bertumbuh. Demikian juga, bahaya paling besar dalam pencobaan bukan pada iblis yang mencobai kita. Karena jika iblis yang mencobai kita, saya percaya kita masih mampu melawan. Dan kita juga bisa menang. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada kuasa iblis. Jadi kita pasti menang. Tahu tidak saudara? Apa sumber pencobaan paling bahaya yang menyebabkan kita selalu jatuh dan kalah di dalam setiap pencobaan? Ternyata sumber percobaan yang paling berbahaya yang akhirnya membuat kita jatuh adalah diri kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri. Sadar tidak saudara? Selama ini kita seringkali mencobai diri kita sendiri. Jadi kalau kita yang mencobai diri sendiri, siapa yang bisa menang atas pencobaan? Hal itu berarti di dalam diri kita sendiri, kita yang ingin berdosa. Kita yang suka terhadap dosa tersebut. Maka saya katakan, kalau Tuhan yang mencobai, kita bisa menang. Karena kita tahu Tuhan tidak mencobai kita, tapi Dia menguji kita. Dan tujuan Tuhan menguji kita adalah untuk membuat iman kita bertumbuh. Dan bukan menjatuhkan kita. Dan Dia juga ketika mencobai kita, menguji kita, tidak akan memberikan ujian yang melampaui kemampuan kita. Jadi kita bisa menang. Demikian juga sekalipun iblis mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Tapi hal itu juga bukan menjadi masalah besar. Karena kita juga bisa menang. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar. Tetapi kalau diri kita yang mencobai diri kita sendiri, siapa yang bisa melawan, saudara? Diri sendiri saja tidak mau melawan. Bagaimana kita bisa lawan? Kalau kita yang mau, makanya tidak heran kita selalu jatuh di dalam dosa yang sama dan jatuh dalam pencobaan. Mungkin saudara bertanya, masa sih kita sendiri yang mencobai diri sendiri? Mana buktinya? Ini yang dikatakan oleh Yakobus. Maka Yakobus berkata, dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh siapa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi bukan saya bilang, saudara, tapi Alkitab yang bilang bahwa kita yang mencobai diri. Makanya tidak heran, bukan? Mengapa kita selalu jatuh dalam dosa, dalam pencobaan? Karena kita memang suka dan ingin akan dosa tersebut. Karena kita yang mau, mungkin kita bisa menang dan kita pasti kalah terus. Satu kali ada seorang teman berkata kepada temannya, Daniel, saya mabuk lagi nih. Dan temannya yang bernama Albert bertanya kepada temannya lagi yang mabuk itu, kok bisa kamu mabuk lagi? Lalu pemabuk itu ya, Daniel jawab, ya saya juga nggak tahu ya, mengapa saya bisa mabuk lagi ya? Habis diajak sama teman sih. Nah, lalu temannya Albert yang tidak mabuk ini mau menolong si Daniel yang suka mabuk ini. Lalu kemudian mengajari dia cara menolak saat diajak temannya meminum minuman keras. Jadi Albert berkata begini, Neil, dengar ya, satu, saat kamu diajak, coba tolak. Mungkin kamu sungkan tolak. Coba tolak dengan halus. Sorry, saya nggak minum lagi. Atau apalah ya. Coba dengan halus. Kedua, kalau kamu tidak bisa menolak juga temanmu yang terus mengajak, oke, kamu bisa menolak dengan cara halus lagi. Yang kedua, bilang gini, udahlah, kalau begitu saya cuma minum 1 gelas saja ya. Nggak mau banyak-banyak. Ya, jadi kamu tahan diri, minum 1 gelas saja. Itu nggak masalah kan? Nggak akan membuat kamu mabuk. Yang ketiga, jangan bertemu dia lagi. Saudaraku, Albert bilang, coba kamu ikutin 3 langkah ini. Kamu pasti tidak akan mabuk lagi. Lalu Daniel menjawab, ya terima kasih atas saranmu, saya akan coba ya. Setelah 2 minggu, Albert bertemu dengan Daniel dan bertanya, Neil, gimana? Kamu berhasil menolak temanmu nggak yang mengajak kamu minum minuman keras? Daniel menjawab, gagal lagi, mabuk lagi. Wah, lalu akhirnya Albert bilang pada Daniel, oke, kalau gitu
pasti kamu sungkan nolak ya. Kalau begitu, saya tolong kamu deh. Biar pada saat kamu ngumpul sama teman-temanmu, saya yang tolak. Saya yang bantu kamu tolak. Wah, si Daniel bilang, nggak usah. Saya akan lakukan sendiri. Tapi Albert tekad untuk menolong temannya Daniel. Saudaraku, ketika dia sudah bersama Daniel, apa yang ditemukan oleh Albert? Albert baru tahu mengapa Daniel itu mabuk-mabuk terus. Nggak bisa nolak temannya, minuman keras. Ya jelas gagal. Jelas dia akan mabuk lagi dan masuk dalam pencobaan lagi. Kenapa? Karena ternyata masalahnya itu bukan pada orang lain yang ajak Daniel, tapi diri sendiri. Daniel yang suka minum dan mau minum. Malahan dia yang ngajak teman-temannya. Kalau begitu, pasti tidak akan bisa berhenti mabuk lah. Wong dia sendiri yang mau. Dia sendiri yang bawa diri dalam pencobaan. Dia sendiri yang memang suka minum minuman keras. Makanya dinasihati apapun, diajari apapun, tetap aja selalu akan mabuk. Karena memang dia sendiri yang mau, dia sendiri yang mabuk, suka. Nah, ini yang terjadi pada kita, saudaraku. Mengapa kita gagal dan selalu jatuh dalam pencobaan berulang-ulang? Karena kita memang yang suka judi. Kita yang suka merokok. Kita yang suka narkoba. Kita yang suka main wanita. Kita yang suka menipu. Kita yang suka memberikan sogokan untuk mempermudah urusan kita. Jadi, apapun nasihat firman Tuhan. Berapa kali saudara mendengar firman Tuhan, sekalipun sudah diberikan kunci langkah-langkah untuk menang atas pencobaan, ya tidak akan gunanya. Dan saudara akan jatuh lagi. Mengapa? Karena memang kita yang mau dalam dosa. Kita yang suka atas dosa itu. Bahkan sekalipun kita baca Alkitab berulang-ulang, doa, rajin ibadah, tapi jika kita masih suka dosa itu, kita pasti akan jatuh terus dan jatuh terus. Karena kita yang mencobai diri kita sendiri. Maka saudaraku, sekalipun kita tahu bahwa iblis mencobai kita dengan 3 hal ini, masalahnya kita yang ingin, kita yang suka akan cara instan untuk mendapat kemudahan kita dengan cara apapun. Kita juga suka mencobai Tuhan. Makanya doa kita selalu berkata, jika engkau adalah Allah, jika aku adalah anakmu, tunjukkan kasih-Mu dong, kuasa-Mu. Maka supaya aku semakin bisa percaya padamu. Jadi kalau kita yang ingin, kita yang mau, tidak heran kita tidak akan melawan pencobaan, saudaraku. Karena memang kita yang menginginkan hal yang dilarang Tuhan. Apalagi dunia ini adalah kesukaan kita. Jadi kita sulit sekali untuk menang atas pencobaan. Karena kita yang mencobai diri kita sendiri. Saya pernah bertanya dalam hati, mengapa Herodes akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis? Padahal Alkitab berkata bahwa Herodes itu sedih saat mendengar putri Herodias minta kepala Yohanes Pembaptis. Kita lihat Matius pasal 14 ayat 9 ya. Lalu sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Herodes sebenarnya juga segan pada Yohanes. Karena dia tahu Yohanes adalah orang yang benar suci. Sehingga dia sebenarnya suka mendengar khotbah Yohanes Pembaptis. Nah, itu bisa lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Kalau Herodes menghormati Yohanes, mengapa dia membiarkan Yohanes dibunuh? Apakah karena Herodes adalah orang yang sangat memegang janji? Apakah dia tidak bisa menolak putri Herodias yang meminta kepala Yohanes? Pasti bisa, bukan? Mengapa dia membiarkan Yohanes dipenggal kepalanya begitu mudah? Ternyata di dalam diri Herodes sebenarnya dia sudah ingin membunuh Yohanes. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 4-5. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya. Tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Jadi kalau kita lihat, Herodes memang sudah punya keinginan membunuh Yohanes Pembaptis. Siapa yang bisa menghalanginya? Kalau dia tidak ingin membunuh Yohanes, dia pasti bisa mencegah dengan cara apapun. Dia punya kuasa, kan? Dan Yohanes pasti tidak terbunuh. Maka permintaan putri Herodias hanya pemicu. Alasan sebenarnya dia yang memang ingin membunuh Yohanes. Karena pernah dikritik oleh Yohanes saat dia mengambil istri saudaranya. Jadi masalah terbesar dalam berperang dalam pencobaan, sehingga kita selalu kalah, ternyata diri kita sendiri yang ingin. Diri kita sendiri yang membawa diri dalam pencobaan. Kita mencobai diri sendiri, maka selalu kalah. Maka pernahkah kita heran bertanya, orang kok bisa membunuh hanya karena ditagih hutang?
Karena memang di dalam hatinya sudah ingin membunuh. Hutangnya ditagih itu hanya pemicu. Mengapa orang bisa bercerai? Kok bisa begitu mudah bercerai? Padahal sudah berhidup bersama berpuluh-puluh tahun. Ternyata sebenarnya di dalam hatinya dia sudah ingin bercerai. Karena kalau dia tidak ingin bercerai, pasti dia tidak akan bercerai dengan cara apapun. Tapi karena dia sudah ingin, maka ketika ada kesempatan, dia akan bercerai. Mengapa ada orang bisa begitu marah, meledak-ledak? Hanya pada saya bilang, kok kamu sombong sih? Kan ada kan, tiba-tiba ada orang meledak, tiba-tiba kepada kita. Hanya karena bilang, kamu kok sombong sih? Tidak disapa, atau kata sombong hanya pemicu. Pada dasarnya diam diri orang itu, diam diri kita sebenarnya sudah pengen marah orang itu. Karena kita sudah benci pada dia. Banyak hal. Saudaraku, mengapa ada orang bisa berselingkuh? Padahal istrinya masih cantik dan muda. Karena pada dasarnya dia memang ingin berselingkuh. Istri yang tidak perhatian hanya menjadi alasan. Jika dia tidak ingin, sekalipun digoda, pasti tidak akan tergoda. Dan banyak suami tidak selingkuh sekalipun istrinya tidak perhatian atau sudah berubah badannya, ya, karena dia punya anak, karena dia mengurus anak. Bukan dia tidak perhatian, dia bisa memahami. Pasti dia tidak akan selingkuh, karena memang kalau dia tidak ingin selingkuh, kan, apa yang kita belajari, saudaraku? Jangan salahkan Tuhan saat jatuh dalam dosa, karena bukan Tuhan yang mencobai kita. Jangan salahkan iblis juga saat kita jatuh dalam dosa, karena kita sering salahkan iblis, kan, ya. Karena memang dia dari dulu udah namanya pencoba. Tapi kita juga bisa menang kalau kita mau. Karena roh kita lebih besar daripada kuasa iblis. Tapi salahkan diri sendiri saat kita jatuh dalam dosa. Karena memang kita yang mau. Kita yang sengaja membawa diri masuk dalam pencobaan. Kita yang memang suka dosa tersebut. Salahkan diri. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menang atas pencobaan? Tentu kita harus mengatasi keinginan kita yang mau dan suka akan dosa. Karena sumbernya dari diri kita, bukan? Nah, bagaimana cara mengatasi keinginan kita sehingga tidak membuat kita jatuh dalam dosa? Jangan membiarkan keinginan dosa kita bertumbuh menjadi perbuatan dosa. Nah, ini yang dijelaskan oleh Yakobus. Di sini, Yakobus menjelaskan proses pertumbuhan keinginan kita sampai akhirnya keinginan itu berbuah menjadi dosa. Nah, kita lihat, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan Yakobus katakan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi dan ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus menjelaskan proses keinginan menjadi dosa. Pertama, keinginan kita itu diseret dan dipikat oleh dosa. Siapa yang mudah terseret dan dipikat oleh dosa? Itu memang orang yang ingin berdosa. Jadi hati-hati dengan dosa yang kita sukai. Karena memang kita mudah terseret dan terpikat oleh dosa tersebut. Nah, saya tanya kepada saudaraku, saudara jalan, ya, satu keluarga. Mengapa ada orang yang sekali lihat laptop, komputer, langsung tertarik? Kenapa, saudaraku? Saya termasuk orang lihat laptop pengen tertarik. Karena memang saya udah suka sama laptop. Tapi mengapa ada orang yang ketika lihat laptop yang bagus apapun, dia tidak terpikat, tidak bergeming. Karena memang dia tidak suka laptop. Lalu ada lagi. Mengapa ada orang yang sekali masuk mall, waduh, lihat pakaian bagus, walaupun tidak ada rencana beli, dia bisa tertarik dan lihat dan beli. Karena dia memang suka sama pakaian. Tapi ada orang yang suka laptop, dia tidak suka sama pakaian apapun dia nggak akan masalah. Sebagus apapun dia nggak masalah, karena dia memang nggak suka sama pakaian. Bagi dia yang seperti ini sudah cukup. Jadi saudaraku yang suka laptop, saat melihat laptop model yang baru, pasti tertarik. Demikian juga saat suka pakaian, lihat pakaian model bagus, langsung tertarik. Sehingga tidak heran, sekalipun sudah 3 lemari pakaian, tetap saja setiap kali pesta dia mengatakan tidak ada pakaiannya. Dalam hal dosa juga seperti ini. Kita semua itu punya keinginan dosa, saudaraku. Kita punya keinginan untuk berbohong, untuk menipu, untuk bercerai, untuk marah, untuk melakukan dosa. Jika keinginan dosa ini ada dalam diri kita, kalau kita biarkan dibuahi, maka disitulah bahayanya. Kita akan melahirkan dosa. Tapi jika berhenti, keinginan itu tidak kita kembangkan, tidak masalah. Yang kedua, masalahnya ada yang kedua itu, dosa mulai muncul karena kita membiarkan keinginan dosa dibuahi sampai melahirkan dosa. Ini yang terjadi pada Hawa. Dia tertarik pada buah terlarang, bukan?
Lalu dia membayangkan enak ya makan buah tersebut. Harusnya Hawa itu tidak membayangkan enaknya buah terang tersebut, agar dia tidak jatuh dalam dosa. Tapi karena dia membayangkan enaknya buah tersebut, maka disitulah dia membiarkan keinginan berdosanya berbuah. Akhirnya melahirkan perbuatan. Inilah membuat mengapa kita jatuh dalam dosa. Kita yang sudah memiliki keinginan berdosa, lalu membiarkan keinginan dosa itu dibuahi, maka lahirlah perbuatan dosa. Saya kasih tahu saudara, 90% pasangan menyesal menikah dengan pasangannya. Jadi pada saat tertentu, sebenarnya ada rasa keinginan dari seseorang, dari kita, untuk bercerai. Pada saat bertengkar, pada saat kita mempunyai masalah. Tapi, jika keinginan bercerai itu tersebut tidak kita biarkan berkembang, berbuah, maka tidak akan terjadi. Sedangkan mereka membiarkan keinginan bercerai itu dibuahi dan membayangkan indahnya bercerai, enak sendiri dan sebagainya. Ini awal dari dosa. Akhirnya dosa itu dibuahi, maka akhirnya melahirkan perbuatan perceraian. Maka jangan membiarkan keinginan dosamu dibuahi hingga melahirkan dosa. Seperti Tuhan Yesus, dia sudah ingin makan karena lapar. Tapi karena dia tahu bahwa mendapatkan makanan dengan cara instan mengikuti perintah iblis adalah salah, maka dia tidak membiarkan keinginannya untuk makan itu berbuah dan berkembang, sehingga melahirkan dosa. Dia stop keinginan itu karena dia tahu nggak benar. Dia tidak kembangkan keinginan itu, makan. Maka dia bisa tidak jatuh dalam dosa. Dia bisa menang atas pencobaan. Kalau saudara mau jujur, sebenarnya kita semua itu punya sisi liar di dalam diri kita yang terpendam. Betul tidak? Kalau mau jujur. Coba kalau tidak percaya, saat ada orang menyakiti kita, apa yang kita bayangkan? Orang melihat kita itu seperti tenang, bukan? Tapi dalam hati kita sudah membayangkan, kalau bisa saya akan robek-robek dia, tonjok dia sampai babak belur. Disinilah mengapa ada orang yang sampai memukul dan membunuh, dan ada yang tidak. Itu tergantung apakah keinginan dia memukul, kita biarkan bertumbuh, atau kita hentikan. Jika kita biarkan bertumbuh, maka akhirnya terjadilah perkelahian. Maka kita lihat saat Kain iri pada Habel, Tuhan sudah ingatkan, Kain hati-hati. Dosa sudah mengintip. Jika dia membiarkan keinginan untuk membunuh dibuahi, maka akan terjadi pembunuhan. Ternyata Kain membiarkan keinginan kebenciannya iri itu berbuah sampai akhirnya melahirkan pembunuhan. Maka dia membunuh Habel adiknya. Jadi hati-hati saudaraku, kita semua punya sisi liar. Jangan biarkan sisi liar kita berbuah agar tidak melahirkan dosa. Ada seorang teman sekolah teologi, waktu kita sharing-sharing, dia ungkapkan sisi liarnya. Saudaraku, apa yang diungkapkan? Padahal dia hamba Tuhan loh ya. Dia lagi sekolah teologi. Saya kaget sekali. Tapi itulah kejujuran. Dia katakan, saya itu sering membayangkan katanya menjadi preman. Bertato, mabuk-mabukan, naik motor sekencang-kencangnya. Kalau bisa, waduh pokoknya itu enak sekali membayangkan liar. Padahal, saudaraku, dia sedang menempuh pendidikan sekolah teologi. Tapi keinginan liarnya itu, mengapa tidak jadi? Karena dia tidak membiarkan keinginannya itu dibuahi, maka tidak terjadi. Bagi yang membiarkan keinginan dibuahi, maka itu terjadi. Ada lagi seorang berkata kepada saya, wah kalau saya bisa saya mau bobol kartu kredit orang tanpa orang tahu. Sehingga saya bisa kaya dan tidak usah kerja setengah mati. Enak. Jadi saudaraku, jujur. Kita semua punya sisi liar yang tersembunyi. Maka mengapa ada orang yang sampai berdosa, ada yang tidak? Yang sampai keluar berdosa karena dia membiarkan keinginan dosa itu dibuahi. Tapi sedangkan yang tidak sampai melahirkan dosa, bukan karena dia lebih baik. Tidak. Tapi karena dia tidak membiarkan keinginan dosanya dibuahi sehingga tidak berkembang. Tidak sampai melahirkan dosa. Maka bagaimana cara kita tidak jatuh dalam pencobaan? Yaitu kita harus atasi keinginan dosa kita ini. Jangan sampai kita berbuah dosa. Oleh sebab itu ada beberapa keinginan kita yang harus kita waspadai. Yang bisa menjadi celah kita jatuh dalam dosa. Maka waspadalah. Pertama, hati-hati pada saat kita mengingini sesuatu di luar kemampuan kita. Paulus dalam Roma pasal 12-16 katakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ingat saudaraku, hati-hati.
saat kita mengingini sesuatu di luar kemampuan kita. Hal itu bisa menjadi cobaan yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Ada seorang pegawai ingin jalan-jalan ke luar negeri, tapi dia tidak mampu. Gajinya tidak cukup. Apa yang mungkin dia lakukan untuk mendapatkan uang? Kebetulan, misalnya, dia bekerja di bagian keuangan di sebuah usaha kecil. Pada saat dia mempunyai keinginan melampaui akan kemampuannya, maka disitulah dia harus hati-hati. Dia akan tergoda untuk menggelapkan uang perusahaan, bukan? Berbeda kalau dia mampu, cobaan untuk mengambil uang perusahaan itu kecil. Karena dia mampu, dia akan memakai uangnya. Tapi jika dia tidak mampu, ada kemungkinan bagi dia untuk mengambil uang perusahaan. Tergoda. Disitulah awal kita bisa mencobai diri sendiri. Dengan kita mempunyai keinginan yang melampaui kemampuan kita. Jadi hati-hati ya saat kita ingin sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Ada seorang pegawai wanita yang ingin hidup mewah. Padahal dia tidak mampu. Dia ingin beli tas, mobil, dan barang mewah. Tapi gajinya tidak cukup. Tapi keinginannya itu, dia pengen banget. Tapi melebihi kemampuannya. Apa yang dilakukan karyawan tersebut? Maka dia gelapkan uang perusahaan. Saudara bisa lihat di berita ini. Jadi di situ demi hidup mewah, wanita ini gelapkan uang perusahaan untuk beli mobil sampai iPhone. Jadi hati-hati di sini saat kita mengingini sesuatu melampaui kemampuan kita. Di situ iblis bisa mencobai kita. Ada seorang siswi ingin dapat nilai 100, tapi dia tidak mampu. Dia juga ditekan oleh orang tuanya. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapat nilai 100? Maka dia akan mencari cara menyontek, bukan? Jadi hati-hati saat kita mempunyai keinginan melampaui kemampuan kita. Karena jika kita memaksa harus mendapat apa yang kita inginkan, maka iblis akan mencobai kita dengan cara yang cepat. Maka ketika kita mempunyai keinginan melampaui kita, sebenarnya kita sedang mencobai diri sendiri. Kedua, hati-hati pada saat kita mengingini sesuatu melampaui kebutuhan kita. Kalau kita baca Keluaran pasal 16, 4-5 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Orang Israel diberikan mana oleh Allah sendiri. Setiap orang diminta mengambil untuk kebutuhan mereka sehari saja. Tapi ada di antara mereka yang serakah dan menginginkan lebih daripada yang diperintahkan Tuhan. Mereka berpikir, masa hanya ambil untuk hari ini aja? Besok bagaimana? Padahal Tuhan bilang, besok Tuhan akan turunkan lagi. Mana itu? Tapi mereka nggak mau percaya kan? Mereka mau lebih daripada kebutuhan mereka. Kalau bisa untuk 2-3 hari ke depan. Maka mereka mengambil mana untuk 2 atau 3 hari ke depan. Karena takut kurang. Demi mendapatkan kebutuhan mereka supaya lebih, mereka melanggar firman Tuhan. Yang sudah memerintahkan mereka ambil 1 hari saja. Kecuali memang hari Sabat ya. Kamu ambil sebelum hari Sabat. Kamu ambil lebih ya. Maka di situ Tuhan marah kepada orang Israel. Karena apa? Karena ternyata yang lebih mereka ambil busuk. Ini yang sering kita lakukan, saudaraku. Bukankah kita juga ingin ya memiliki uang yang lebih, kebutuhan yang lebih daripada kita. Lalu kita menabung dan mendepositkan uang kita agar banyak, agar kita bisa tenang. Tentu masalahnya bukan kita tidak boleh deposito atau membuat tabungan. Tentu boleh menabung dan memiliki deposito. Karena Tuhan juga menginginkan kita itu memakai uang, mengatur uang dengan bijaksana, bukan? Akan tetapi masalahnya adalah seringkali demi memenuhi keinginan kita untuk memiliki kebutuhan yang melebihi yang kita butuhkan, kita melanggar firman Tuhan. Dengan cara apa? Agar tabungan kita itu banyak, bisa melebihi kebutuhan kita. Biasanya akhirnya kita tidak memberikan persembahan. Padahal Tuhan sudah memberitakan kepada kita untuk memberikan persembahan kan? Perpuluhan, persembahan, syukur, dan sebagainya. Tapi karena supaya kita ingin lebih tabungan kita tidak memberi. Atau tidak membantu orang membutuhkan. Supaya tabungan kita tidak terganggu. Dan supaya kita bisa lebih. Kebutuhan kita simpan. Karena kita tidak ingin uang kita terganggu di bank. Karena pada saat memberi persembahan dan memberi bantuan, kita akan menjadi berkurang uangnya. Pikiran kita ya. Maka kita tidak ingin memberi supaya keinginan kita untuk memberi uang melebihi kebutuhan kita itu bisa tercapai. Maka
Di dalam pengalaman saya, orang yang semakin kaya, semakin pelit. Ini sudah hasil daripada survei ini. Di dalam tulisan ini katakan, orang kaya ternyata lebih pelit daripada orang miskin. Harusnya mereka yang banyak uang, lebih banyak memberi persembahan kan? Memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi realitanya ternyata tidak. Orang kaya semakin pelit ya. Karena dia ingin memiliki uang itu melebihi kebutuhan mereka. Bahkan kalau bisa sampai 7 turunan tidak habis-habis. Jadi hati-hati saat kita ingin memiliki kebutuhan melebihi kebutuhan kita. Saat itu kita akan tergoda untuk melanggar firman Tuhan. Dengan tidak melakukan kewajiban kita sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan persembahan sesuai dengan apa yang kita punya dan dapatkan dan membantu orang miskin. Lalu bagaimana mengatasi keinginan kita agar tidak sampai berbuah menjadi dosa? Pertama, situasi jangan menjadi alasan kita berdosa. Hanya kebenaran yang menjadi alasan kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan Yesus lapar, bukan? Lalu dia juga ada di padang gurun. Harusnya situasi lapar di padang gurun, susah dapat makanan, bisa menjadi alasan bagi Tuhan Yesus untuk mengambil jalan pintas, mengikuti perintah iblis, bukan? Daripada mati kelaparan. Tapi Tuhan Yesus memegang firman Tuhan. Jadi jangan jadikan situasi menjadi alasan kita untuk berdosa, sekalipun kita punya kesempatan. Apakah seorang yang tinggal mati oleh istrinya boleh mencari wanita malam? Tentu tidak boleh, bukan? Dia tidak bisa berkata, daripada saya perkosa orang, mendingan saya cari wanita malam. Tidak boleh jadi alasan. Apakah seorang yang lapar bisa menjadi alasan bagi dia untuk mencuri makanan, mencuri barang milik orang lain? Tidak, bukan. Jadi ingat, situasi apapun saudara alami sekalipun dia punya kesempatan, tidak boleh menjadi alasan saudara untuk berdosa. Seperti Daud, sekalipun Daud punya kesempatan untuk membunuh akan Saul, tapi dia tidak pakai kesempatan untuk membunuh Saul itu, supaya alasan dia untuk berdosa balas dendam. Karena dia tahu, itu bukan jalan yang Tuhan inginkan. Kedua, menyadari, tidak semua keinginan kita harus dipenuhi. Jika kita berpikir semua keinginan kita harus dipenuhi, maka akhirnya kita akan mencapai dengan cara apapun. Yakobus berkata, dalam Yakobus pasal 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Jadi ada orang yang merasa keinginannya harus dipenuhi, maka mereka berusaha mendapatkan dengan cara menyakiti orang lain, bertengkar, dan berkelahi. Ada suami ingin sesuatu uang dari istrinya, karena dia suka judi dan mabuk. Dia merasa keinginannya mendapat uang harus dipenuhi. Tapi istrinya tidak mau memberikan kepadanya. Karena istrinya tahu uang tersebut akan dipakai untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Maka dia akan marah sama istrinya. Dia memukul istrinya sampai istrinya menyerahkan uang kepada dia. Coba kalau suaminya berpikir keinginannya untuk mendapat uang tidak harus dipenuhi. Pasti tidak akan terjadi pertengkaran dan dosa, bukan? Oleh sebab itu, penting bagi orang tua. Dari kecil, jangan memberikan kepada anak apa yang diinginkan, tapi berikan apa yang dibutuhkan. Jangan semua keinginannya itu diberikan. Karena jika dari kecil dia sudah biasa mendapatkan apa yang dia inginkan, sampai besar, dia akan merasa semua yang dia inginkan harus terjadi. Hal itu menjadi bahaya bagi dia. Sehingga dia juga akan berusaha mendapatkan semua yang diinginkan dengan cara yang salah. Bahkan dalam relasi dengan Tuhan juga, dia akan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Karena dia sudah dari kecil terbiasa, apa yang diinginkan harus dipenuhi. Saudara akan sulit nantinya. Keinginan Tuhan Yesus untuk makan itu, Tuhan Yesus tahu itu tidak harus dipenuhi. Walaupun memang dia butuh. Walaupun dia sangat membutuhkan. Karena dia sedang lapar. Tapi karena dia tahu bahwa tidak semua keinginannya harus dipenuhi, maka dia bisa menang atas pencobaan. Sampai waktunya, kalau memang kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi keinginan dan kebutuhan Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi, bukan? Dalam Matius pasal 4 ayat 11. Ketika dia sudah menang atas pencobaan, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku, saya tanya, mana yang lebih indah? Mendapatkan keinginan cara yang salah atau membiarkan Tuhan yang menyediakan sesuai waktunya? Jika Tuhan Yesus mendapatkan keinginan dengan cara instan, pasti bisa, bukan? Tapi dia tidak akan dilayani oleh malaikat. Tapi karena dia tahu tidak semua keinginannya harus dipenuhi, maka dia bisa menunggu waktu Tuhan. Sehingga ketika waktu Tuhan, Tuhan menyediakan semua kebutuhannya dan dilayani oleh malaikat. Berbeda dengan kita yang tidak sabar untuk mendapat yang kita inginkan. Tidak ingin cepat menikah. Asal menikah, bukan?
Lebih baik kita menunggu waktu Tuhan. Dan itu yang terbaik. Kita ingin sukses hanya karena ingin dan kita merasa harus cepat mendapat keinginannya. Maka kita capai dengan salah. Dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Maka hati-hati dengan kita yang ingin sesuatu. Jangan berpikir semuanya harus didapatkan menurut cara kita. Biar tunggu Tuhan, waktu Tuhan. Nah, di situ kita akan menang atas pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini. Kami ternyata sering menyalahkan Tuhan. Bahkan iblis menjadi kambing hitam kami ketika kami jatuh dalam dosa. Ternyata kami sendiri yang mencobai diri sendiri. Kami sendiri yang ingin dan suka akan dosa. Tuhan, tolonglah kami hidup dalam dunia yang penuh pencobaan ini. Bahkan sekarang kami mengerti bahwa ternyata kami yang mencobai diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami, berikan hikmat kepada kami agar kami tidak membiarkan keinginan dosa kami berbuah. Dan bantulah kami untuk bisa mempunyai kekuatan menang atas pencobaan. Kami kadang-kadang lelah, kami kadang-kadang kecewa pada diri sendiri. Mengapa kami terus jatuh menyakiti hati-Mu Tuhan? Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk bisa diberi kekuatan, mengenali mana yang harus kami ingini dipenuhi atau mana yang tidak. Mana yang kami harus menunda. Pimpinlah kami untuk bisa tidak membawa diri jatuh dalam pencobaan lagi. Tapi kami senantiasa mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.